Para seminaris pencinta bahasa Latin yang setia, jumpa lagi pada sesi ini. Setelah kemarin kita berbicara tentang uraian kalimat, mendengarkan penjelasan panjang lebar tentang uraian kalimat, dan akhirnya kalian mengerjakan 20 soal untuk latihan uraian kalimat. Pada kesempatan ini kita bersama-sama akan membahas satu persatu dari soal-soal yang sudah kalian kerjakan itu. Prosesnya akan kita lakukan demikian. Kalian siapkan kertas kerja kalian, yakni lembar jawaban yang sudah kalian buat dan foto serta kirimkan kepada Romo kemarin. Lalu siapkan pena atau pensil yang berbeda warnanya dengan pena yang kalian gunakan untuk mengerjakan soal-soal itu. Setelah itu kalian siapkan dan kita akan mulai meneliti satu persatu soal dan lembar jawab yang sudah kalian buat. Dari sini kita akan menjelaskan kembali sekaligus membantu kalian untuk melihat apakah pekerjaan yang sudah kamu buat itu benar atau belum. Kalau sudah banyak benarnya, itu artinya kalian sudah sebagian besar menguasai penjelasan tentang uraian kalimat. Kita siap? Mari kita mulai. Nomor 1. Perhatikan. Murid-murid yang rajin membersihkan halaman sekolah dengan sapu yang panjang. Kita uraikan kalimat nomor 1 ini. Bagian pertama, murid-murid yang rajin. Itu jabatannya pokok kalimat atau subjek. Membersihkan jabatannya predikat atau sebutan. Halaman jabatannya objek atau pelengkap penderita. Sekolah adalah keterangan pemilik di sini. Karena sekolah adalah pemilik dari halaman. Halaman sekolah itu artinya halaman milik sekolah. Sehingga sekolah jabatannya keterangan pemilik. Dengan sapu yang panjang. Sapu yang panjang didahului kata dengan, maka jabatan kata sapu yang panjang adalah keterangan alat. Perhatikan, kalau Anda merasa belum mengerti dengan baik, silakan putar ulang bagian ini. Ada 2 kata sifat di situ atau adjektif, yaitu kata rajin dan kata panjang. Kata rajin menerangkan murid-murid, maka jabatannya menjadi satu dengan murid-murid. Murid-murid yang rajin, satu jabatan, yaitu subjek atau pokok kalimat. Lalu kata panjang, kata sifat panjang itu menerangkan sapu. Yang panjang adalah sapu, maka jadi satu jabatannya dalam kalimat ini. Sapu yang panjang, jabatannya keterangan alat. Demikian penjelasan untuk nomor 1. Sekarang mari kita lihat penjelasan untuk nomor 2. Perhatikan kertas kerja kalian, kata demi kata. Minggu yang lalu, anak menyelesaikan pekerjaan yang sulit dengan bantuan ayahnya. Mari kita uraikan. Minggu yang lalu adalah keterangan waktu. Anak adalah subjek atau pokok kalimat. Menyelesaikan adalah predikat atau sebutan aktif. Pekerjaan yang sulit adalah objek atau pelengkap penderita. Karena ini menjadi sasaran dari kata kerja menyelesaikan. Menyelesaikan pekerjaan yang sulit, maka pekerjaan yang sulit itu objek atau pelengkap penderita. Dengan bantuan ayahnya, ada kata dengan, maka diikuti keterangan alat. Bantuan itu keterangan alat. Lalu ayahnya adalah keterangan pemilik. Pemilik dari bantuan. Ayahnya. Maka minggu yang lalu, sekali lagi kita ulangi, minggu yang lalu adalah keterangan waktu, anak adalah subjek atau pokok kalimat, menyelesaikan adalah predikat atau sebutan aktif, pekerjaan yang sulit adalah objek atau pelengkap penderita, dan dengan bantuan adalah keterangan alat, ayahnya adalah keterangan pemilik.
Kita lanjutkan bagian nomor 3. Di kotaku, para penduduk sering diganggu perampok yang jahat. Di kotaku adalah keterangan tempat, para penduduk jabatannya subjek atau pokok kalimat, diganggu jabatannya predikat atau sebutan pasif, perampok yang jahat adalah keterangan pelaku. Silahkan melihat pekerjaan kalian. Meskipun tidak ada kata oleh di depan perampok yang jahat, di situ jabatannya keterangan pelaku. Ini adalah kalimat pasif. Sekarang kita menginjak nomor 4. Kemarin dulu saudaraku sakit payah, tetapi sekarang ia bermain dengan temannya di lapangan. Kemarin dulu, keterangan waktu. Saudaraku adalah subjek atau pokok kalimat. Sakit payah adalah sebutan nama yang menerangkan keadaan subjek, saudaraku. Tetapi sekarang adalah keterangan waktu. Ia adalah subjek atau pokok kalimat. Bermain adalah predikat atau sebutan aktif. Dengan temannya, kata temannya di sini adalah pelengkap penyerta, didahului kata dengan. Di lapangan, jelas di situ adalah keterangan tempat. Silahkan teliti pekerjaanmu, berilah poin setiap jabatan 1 kalau itu benar. Kalau tidak benar, tidak usah diberi poin, sehingga nanti setiap kalimat kalian bisa menghitung ada berapa poin yang benar. Lalu setelah selesai semua penjelasan kita ini, kalian nanti silahkan menghitung ada berapa poin jumlah keseluruhan yang sudah kalian kerjakan dan benar hasilnya. Selanjutnya, nomor 5. Saya berulang-ulang menegur anakmu karena kemalasannya. Saya adalah subjek atau pokok kalimat, berulang-ulang adalah keterangan waktu, menegur jabatannya predikat atau sebutan aktif, kemudian anakmu adalah objek atau pelengkap penderita. Karena kemalasannya, kata kemalasannya jabatannya adalah keterangan alasan atau keterangan sebab. Nomor 6. Kantor gubernur pasti besok dikunjungi banyak orang. Kantor jabatannya subjek atau pokok kalimat, gubernur jabatannya keterangan pemilik karena gubernur pemilik kantor. Pasti besok, kata besok jabatannya keterangan waktu, pasti tidak usah diberi jabatan. Dikunjungi adalah predikat atau sebutan pasif. Banyak orang adalah keterangan pelaku. Jadi di sini ada 1 kantor gubernur, 2 besok, 3 dikunjungi, 4 banyak orang, 5. Ada 5 poin yang harus kalian nilai kalau itu benar. Nomor 7. Setiap tahun menjelang pesta Natal, suatu pesan perdamaian dikirim Bapa Suci kepada semua penghuni bumi. Perhatikan baik-baik penjelasan untuk kalimat nomor 7 ini. Ini agak sulit. Mari kita lihat. Setiap tahun menjelang pesta Natal, sampai di situ semua jabatannya adalah keterangan waktu. Setiap tahun 1 jabatan, keterangan waktu. Menjelang pesta Natal juga 1 jabatan, keterangan waktu. Suatu pesan adalah subjek atau pokok kalimat. Pesan perdamaian. Kata perdamaian di sini jabatannya keterangan pemilik dari pesan. Dikirim adalah predikat atau sebutan pasif. Bapa Suci adalah pelengkap pelaku. Kepada semua penghuni, ada kata kepada selalu diikuti pelengkap penyerta. Maka semua penghuni adalah pelengkap penyerta.
Bumi adalah keterangan pemilik, pemilik daripada penghuni, penghuni bumi. Demikian, perhatikan lagi baik-baik, beri poin setiap jabatan. Setiap tahun, satu jabatan, keterangan waktu menjelang pesta Natal, keterangan waktu, suatu pesan, subjek, perdamaian, keterangan pemilik, dikirim, sebutan atau predikat, Bapa Suci, keterangan pelaku, semua penghuni, pelengkap penyerta, bumi, keterangan pemilik. Silahkan hitung. Kita lanjutkan nomor 8. Besok engkau harus datang ke rumahku bersama dengan temanmu. Perhatikan, besok adalah keterangan waktu, engkau adalah subjek atau pokok kalimat, datang adalah predikat atau sebutan, rumahku adalah keterangan tempat, temanmu adalah pelengkap penyerta. Lihatlah dalam kalimat ini, juga kalimat-kalimat sebelumnya, ada beberapa kata yang tidak perlu diberi jabatan. Misalnya kata ke, lalu kata bersama dengan, kemudian ada kata harus. Kata-kata itu tidak perlu diberi jabatan. Silahkan hitung ada berapa jabatan dalam kalimat nomor 8 ini. Ada 5 jabatan. Besok, engkau, datang, rumahku, temanmu. Silahkan menghitung. Nomor 9. Pada malam hari, saya sering takut karena kegelapan. Malam hari adalah keterangan waktu, saya adalah subjek atau pokok kalimat, takut adalah sebutan nama, dan kegelapan adalah keterangan sebab. Jadi ada 4 jabatan dalam kalimat ini yang perlu kita beri poin. Malam hari, saya, takut, kegelapan. Untuk kata-kata yang lain, kata pada, kata sering, kata karena, tidak perlu diberi jabatan. Nomor 10. Perhatikan kalimat nomor 10 ini, kecuali panjang, kalimat ini agak sulit untuk diuraikan. Maka perhatikan baik-baik. Kuda bapamu kemarin kulihat di kandang di belakang rumahnya bersama beberapa sapi. Pertama kita lihat masing-masing kata dalam kalimat ini. Kuda adalah subjek atau pokok kalimat, bapamu adalah keterangan pemilik, pemilik kuda. Kemarin adalah keterangan waktu, kulihat. Kata kulihat ini adalah sebutan pasif. Dilihat oleh aku atau dilihat olehku. Maka kata dilihat adalah predikat atau sebutan pasif. Lalu olehku, ku atau saya itu adalah pelengkap pelaku. Di kandang, kandang adalah keterangan tempat, belakang juga keterangan tempat, rumahnya adalah keterangan pemilik karena pemilik dari kata di depannya. Bersama beberapa sapi. Kata beberapa sapi ini satu jabatan, yakni ini pelengkap penyerta karena didahului oleh kata bersama. Demikianlah penjelasan untuk ke-10 latihan uraian kalimat ini. Silahkan kalian perhatikan lagi mana kebingunganmu, di mana kesulitanmu, kemudian boleh bertanya. Sekarang mari kita lanjutkan ke 10 latihan uraian kalimat berikutnya. Kita mulai saja dengan nomor 1 lagi. Engkau akan menjadi pandai kalau sekarang di sekolah engkau mendengarkan guru dengan teliti. Engkau adalah subjek, pandai adalah sebutan nama, sekarang adalah keterangan waktu, sekolah adalah keterangan tempat, engkau adalah subjek atau pokok kalimat, mendengarkan adalah predikat atau sebutan, guru adalah objek atau pelengkap penderita, dengan teliti adalah kata keterangan. Yang perlu kita beri jabatan dalam kalimat ini hanya pada kata engkau, pandai, sekarang,
sekolah, engkau, mendengarkan, guru. Itu saja. Jadi ada 7 poin yang perlu kalian perhatikan. Nomor 2 ini sederhana. Besok ladang yang subur dibajak petani yang rajin dengan kuda yang besar. Besok adalah keterangan waktu. Ladang yang subur adalah subjek atau pokok kalimat. Dibajak adalah predikat pasif atau sebutan pasif. Petani adalah pelengkap pelaku, petani yang rajin. Kuda yang besar adalah keterangan alat. Jadi ada 1 besok, 2 ladang yang subur, 3 dibajak, 4 petani yang rajin, 5 kuda yang besar. Jadi ada 5 poin dalam uraian kalimat nomor 2 ini. Nomor 3, pemuda yang berani menghadap musuh dalam perang tanpa takut. Pemuda yang berani adalah subjek, menghadap adalah predikat atau sebutan aktif, musuh adalah objek atau pelengkap penderita, perang adalah keterangan tempat, tanpa takut adalah sebutan nama yang menerangkan pemuda yang berani. Sebenarnya kalimat nomor 3 ini adalah kalimat bertingkat. Ada 2 kalimat yang dijadikan satu, sehingga sedikit menyulitkan kita dalam menguraikan. 2 kalimat itu adalah, pertama, pemuda yang berani menghadap musuh dalam perang. Lalu kalimat kedua, pemuda yang berani itu tanpa takut. Jadi ada beberapa yang perlu diberi jabatan. Pertama, pemuda yang berani. Kedua, menghadap. Ketiga, musuh. Keempat, perang. Kelima, takut. Nomor 4, ini semakin sulit. Kudamu akan berlari dengan lebih cepat kalau kuda itu kau dorong dengan pacu. Kudamu, jabatannya subjek. Berlari, jabatannya predikat atau sebutan lebih cepat adalah keterangan cara atau boleh juga dengan keterangan derajat karena ada kata lebih. Kuda setelah kata kalau itu subjek lagi. Kau dorong, ini sama artinya dengan didorong oleh engkau. Maka kata dorong itu predikat pasif atau sebutan pasif. Kau di situ lengkap pelaku. Lalu dengan pacu, pacu jabatannya keterangan alat, didahului dengan kata dengan. Maka mari kita hitung ada berapa jabatan dalam kalimat ini. Kudamu 1, berlari 2, cepat 3, kuda 4, dorong 5, kau 6, pacu 7. Silahkan beri poin 7 kalau semua benar. Nomor 5, asap dan debu Gunung Lokon sudah berbulan mengganggu para petani di Kakaskasen. Kita uraikan. Asap dan debu adalah subjek. Gunung Lakon adalah keterangan pemilik. Berbulan adalah keterangan waktu. Mengganggu adalah predikat atau sebutan aktif. Para petani adalah pelengkap penderita atau objek. Di Kakaskasen adalah keterangan tempat. Jadi ada berapa jabatan dalam kalimat ini? Kita lihat. 1, asap dan debu subjek. 2, Gunung Lakon keterangan pemilik. 3, berbulan. 4, mengganggu. 5, para petani. Dan 6, Kakaskasen. Nomor 6, tanaman di ladang sudah mati karena belerang abu Gunung Lokon. Mari kita uraikan. Tanaman adalah subjek, ladang adalah keterangan tempat, mati adalah sebutan nama dalam hal ini, karena belerang adalah keterangan sebab, abu Gunung Lokon adalah keterangan pemilik. Nomor 7, tanpa izin anak-anak sekolah
memetik buah-buah di kebun petani. Kalimat nomor 7 ini agak mirip dengan kalimat nomor 3. Sebenarnya kalimat ini terdiri dari dua kalimat yang disatukan. Kalimat pertama adalah anak-anak sekolah memetik buah di kebun petani. Lalu kalimat yang kedua, anak-anak tanpa izin. Maka menguraikannya, kita lihat dulu dari kata anak-anak. Anak-anak adalah subjek atau pokok kalimat, sekolah adalah keterangan pemilik dari anak-anak, memetik adalah predikat atau sebutan aktif, buah-buah adalah objek atau pelengkap penderita, kebun adalah keterangan tempat, petani adalah keterangan pemilik dari kebun. Tanpa izin adalah sebutan nama yang menjelaskan anak-anak. Jadi ada 7 jabatan yang perlu kita beri poin di sini. Tanpa izin, anak-anak, sekolah, memetik, buah-buah, kebun, dan petani. Nomor 8. Rumah tetangga kami tahun lalu dirusak angin yang keras. Rumah adalah subjek, tetangga kami adalah keterangan pemilik, tahun lalu adalah keterangan waktu, dirusak adalah sebutan atau predikat pasif, angin yang keras adalah pelengkap pelaku. Nomor 9. Di bawah jembatan, di dalam sungai, kami melihat banyak ikan yang amat besar. Di bawah jembatan, kata jembatan adalah keterangan tempat. Yang kedua, di dalam sungai, kata sungai adalah keterangan tempat. Kami adalah subjek atau pokok kalimat, melihat adalah predikat atau sebutan aktif. Banyak ikan yang amat besar adalah objek atau pelengkap penderita. Jadi pada nomor 9 ini ada 5 jabatan yang perlu kalian beri poin. Jembatan, sungai, kami, melihat, banyak ikan yang besar. Nomor 10. Allah menurunkan hujan untuk semua makhluk di dunia. Kita lihat jabatannya. Allah, subjek, menurunkan, predikat, hujan, objek, semua makhluk adalah pelengkap penyerta, dunia adalah keterangan tempat. Dalam kalimat nomor 10 ini juga ada 5 jabatan. Allah menurunkan hujan semua makhluk di dunia. Jelaskan? Demikian para seminaris, penjelasan tentang uraian kalimat dengan latihan-latihan ini. Berharap dengan cara berlatih begini untuk kalian semakin mudah memahami. Setelah kalian menyelesaikan koreksi atau penjelasan ulang melalui latihan-latihan ini, silahkan kertas kerja kalian yang sudah kalian teliti dan beri poin tadi dijumlahkan. Ada berapa poin keseluruhan yang kalian dapatkan? Beri jumlahnya di sudut kanan atas. Lalu fotolah lembar kerja kalian, kemudian kirimkan kembali kepada Romo untuk Romo lihat ada berapa persen kalian sudah menguasai. Kalau memang penguasaan kalian rata-rata masih di bawah 50%, maka Romo akan memberikan penjelasan lagi melalui latihan-latihan. Tetapi kalau sebagian besar sudah bisa meraih poin yang baik, sudah waktunya kita akan melangkah ke bagian yang berikut dalam proses pengajaran bahasa Latin. Ingat tugas kalian sekali lagi, jumlahkan semua poin yang kalian dapat, tuliskan, kemudian foto lembar kerja kalian dan kirimkan. Setelah itu, silahkan waktu yang tersisa, masih ada 30 menit lebih, kalian gunakan untuk mengerjakan 20 latihan berikutnya. Kalian gunakan dengan cara yang sudah Romo pakai untuk menjelaskan ini tadi. Jadi 20 latihan kalimat berikutnya pada PowerPoint yang Romo kirimkan ini, kerjakanlah dengan teliti. Uraikanlah ke-20 kalimat itu berdasarkan jabatan-jabatan kata dalam kalimat.
Silakan kalian mengerjakan sendiri-sendiri. Jadikanlah ini kesempatan untuk sungguh-sungguh latihan menguasai uraian kalimat ini sebagai bekal supaya nanti kalian bisa belajar bahasa Latin dengan lebih mudah. Selamat mengerjakan, sampai jumpa pada sesi berikutnya.